Udah? Udah mengisi presensi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas ya tentang terakhir kita sudah membahas tentang bagaimana proses transport ya, kita tinjau berdasarkan termodinamikanya. Oke, saya hide dulu ini. Di layar kalian sudah terlihat bentuk slideshow? Sudah? Iya, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, hari ini kita lanjutkan. Ini mungkin pertemuan hari ini kita selesaikan ya bagian yang lipid. Kita masih membahas tentang sistem transport yang terjadi di dalam sel kita yang melibatkan membran sel kita gitu ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana sih proses transport itu terjadi ditinjau dari termodinamikanya. Nah, hari ini kita akan melihat gitu ya bagaimana kinetik dari sistem transport itu ya, kita tinjau dari sisi kinetiknya, dan kita juga nanti akan melihat bagaimana sih mekanisme pada sistem transport yang terjadi dalam membran sel kita atau dalam membran organel kita. Nah, jadi kalau kita membahas tentang perpindahan suatu molekul atau ion itu dari luar ke dalam sel atau sebaliknya ya, dari dalam keluar sel, itu nanti kita bisa membaginya menjadi dua kelompok ya. Jadi ada proses transport yang dia membutuhkan bantuan ya, atau dia biasanya disebut sebagai mediated transport, dan ada juga proses transport yang terjadi tanpa bantuan ya, non mediated transport. Nah, kalau kita melihat yang dari kelompok non mediated transport, artinya adalah proses perpindahan molekul atau proses perpindahan ion gitu ya, itu dia tidak dibantu oleh senyawa lain gitu ya, atau biasanya sih dalam hal ini kalau dia menggunakan mediator gitu ya, itu biasanya mediatornya itu merupakan molekul-molekul protein. Nah, kalau dia non mediator itu artinya dia dalam proses perpindahannya itu tidak menggunakan bantuan gitu ya, bantuan dari senyawa lain. Nah, contohnya itu salah satunya adalah ketika kita melihat proses difusi ya. Mungkin ada yang masih ingat dengan peristiwa difusi. Kalau kita mendengar kata-kata difusi, itu biasanya perpindahan yang terjadi itu dari apa ke apa, Nak? Masih ingat nggak kalau difusi ciri khasnya? Konsentrasi yang tinggi ke yang rendah, Bu. Konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah gitu ya. Nah, jadi artinya pada proses difusi gitu ya, beberapa proses difusi itu nanti akan kita temui dia bisa berlangsung begitu saja ya. Jadi dia tidak membutuhkan media untuk memindahkan molekul atau ion melalui proses difusi. Nah, tetapi kalau di dalam organisme, proses difusi itu mungkin saja bisa terjadi ya, di dalam sel itu proses difusi bisa terjadi, tapi jumlahnya itu sangat terbatas ya, atau istilahnya proses yang dia melakukan prinsipnya itu dengan difusi itu dia sangat terbatas ya. Biasanya itu yang terjadi gitu ya, prosesnya difusi gitu ya, emang dia berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tetapi dia membutuhkan bantuan ya. Jadi yang terjadi di dalam sel kita gitu ya, itu kita emang jarang menemukan proses transport yang non mediated transport, tetapi ada gitu ya, walaupun tidak banyak. Nah, yang banyak kita temukan di dalam sel kita gitu ya, dalam suatu organisme itu adalah sistem transport yang membutuhkan mediator ya. Artinya dia butuh bantuan sesuatu untuk memindahkan molekul atau ion dari luar ke dalam atau dari dalam ke luar ya, mediated transport. Nah, kalau kita kelompokkan lagi, mediated transport itu nanti ada dua, Nak. Ada yang kita sebut sebagai transport pasif, ada yang kita sebut sebagai transport aktif. Ya, nah bedanya di mana? Bedanya nanti gini, Nak. Kalau transportnya adalah transport pasif,
itu peristiwa yang berlangsung itu adalah proses difusi. Artinya dia berpindahnya dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya, dia akan berpindah dengan metode atau dengan cara difusi gitu ya. Artinya dia tidak melawan gradien konsentrasi ya kalau yang pasif transport. Nah, bedanya apa? Kalau yang aktif transport. Kalau yang aktif transport itu proses pemindahan molekul atau ionnya dia melawan gradien konsentrasi. Maksudnya melawan gradien konsentrasi itu seperti apa? Kalau yang pasif transport artinya dia ya udah aja berpindahnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sementara kalau aktif transport dia berpindahnya dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, seperti itu. Nah, tentu saja nanti dalam pemindahan molekul atau ion melalui mekanisme aktif transport itu kita akan membutuhkan bantuan ATP, ya. Karena pasti dia reaksinya berlangsung tidak spontan kan ya, kalau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Makanya kita butuh bantuan energi gitu ya, energi untuk mendorong proses transfer itu terjadi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat kinetikanya, sebentar. Nah, ini ya, jadi kalau kita melihat nanti kinetika dari transport yang non-mediator, sebentar, saya ada telepon, gimana caranya, ntar ya, bentar. Halo, cek. Ininya nih. Halo, suara saya kedengeran sekarang? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Saya tadi angkat telepon kedengeran nggak? Enggak kan? Enggak kok, Bu. Tidak, Bu. Oke. Ya. Nyampe mana tadi? Oh, ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kinetikanya, ini malah ada yang ketutup, bentar. Ini kayak biasa nih, ketutup. Ini saya pindahkan ke, nah, gini ya. Nah, jadi nanti kalau kita berbicara tentang kinetika, itu artinya kita akan meninjau seberapa cepat gitu ya, atau bagaimana sih kecepatan proses transport itu terjadi ya. Jadi ketika ion atau molekul dia ditransfer dari luar ke dalam atau dari dalam keluar gitu ya, itu nanti kita bisa menghitung berapa kecepatannya ya. Nah, dalam hal ini kalau kita akan menghitung kecepatan proses transport terjadi, itu biasanya kita mengenal lambangnya kan kalau di mungkin kimia dasar atau kinetika biasanya V ya lambangnya ya untuk kecepatan. Nah, kalau dalam hal ini kita akan menyatakan gitu ya kecepatan proses transport itu terjadi itu dengan istilahnya atau lambangnya itu menggunakan lambang J ya, itu flux. Walah, bentar. Tanda tangan dulu. Oke, sebentar ya. Thank you. Oke, jadi kalau kita mau melihat
kecepatannya itu nanti dia akan bergantung dengan seberapa besar konsentrasi dari molekul atau ion yang mau kita transfer gitu ya. Dan tentu saja nanti itu akan akan dipengaruhi oleh nilai UA, nak ya. UA di sini itu adalah mobilitas dari mediumnya, nak ya. Nah, kan kalau misalnya kamu melihat proses transport yang terjadi di dalam membran sel gitu ya. Nah, artinya membran sel itu kan dia kan tidak statis ya. Membran sel itu kan dia kan seperti yang pernah Ibu jelaskan, dia terus bergerak gitu ya, nak ya. Dia kan juga mobile gitu. Nah, dalam proses transport ion atau molekul gitu ya, dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel yang melewati membran sel, itu tentu saja nanti akan dipengaruhi oleh nilai UA ya, atau nilai kecepatan atau velocity per unit dari medium yang akan dilewati oleh molekul kamu itu ya. Nah, nanti kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. Nah, di sini ada delta GA per DX gitu ya, itu adalah potensial elektrokimia gitu ya terhadap si molekul kamu ya. Jadi istilahnya kan ketika molekul kamu itu dia melewati membran gitu ya, itu nanti kita bisa menghitung pasti kan interaksi yang terjadi di dalamnya itu kan banyak ya, nak ya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapa sih potensial elektrochemical dari molekul kamu ketika dia melintasi membran. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita turunkan gitu ya, ini tapi sebenarnya kita enggak inilah ya, kita enggak akan menurunkan satu persatu ya. Mungkin itu kamu nanti akan dapatkan di kinetika. Kalian udah ambil kinetika belum? Kalau semester ini? Belum ya? Halo? Kalian udah ngambil kinetika belum, nak? Di mata kuliah kimia masih fisika? energetika, Belum ya? Bu. Oh, masih energetika ya. Belum, Nanti Bu. kalau membahas Masih energetika. kinetikanya gitu ya, nanti mungkin kamu akan dapatkan di situ ya, ketika ada suatu molekul dia melintasi membran, itu nanti bagaimana kinetikanya ya. Nah, berbeda dengan ion, nak. Jadi kalau ketika ion itu dia melewati membran, itu tentu saja nanti akan ada pengaruh dari permeabilitas dari membran ya. Nah, oleh karena itu ketika ion dia memasuki membran gitu ya, nanti ketebalan membran itu juga akan jadi satu faktor yang mempengaruhi laju transport ion tersebut ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan gitu ya, laju dari perpindahan misalnya ion A itu bisa kamu nyatakan dengan nilai PA gitu ya, konsentrasi A yang out ya, yang dari luar dikurang konsentrasi A yang ada di dalam sel misalnya seperti itu. Atau misalnya dia pindahnya dari mana? Dari sitosol ke ke luar sel misalnya gitu ya, berarti sitosolnya itu adalah yang out gitu ya, luar selnya itu adalah yang in, seperti itu ya. Nah, kalau kita nanti gambarkan kurvanya, kalau kamu mengamati berapa laju transport yang terjadi, nanti kita bisa ya, ini kan suatu persamaan garis lurus ya nih, JA sama dengan PA dikali ini ya, A out dikurang A in ya. Berarti kalau kita bikin grafik, JA-nya itu sebagai sumbu Y. Ya, ini kan berarti kan Y sama dengan gitu kan AX plus B gitu ya, tapi kan plus B-nya enggak ada. Ya, sehingga A out min A in itu adalah sumbu X-nya. JA-nya itu adalah sumbu Y-nya. Nah, slope-nya itu adalah nilai dari koefisien permeabilitas dari suatu membran. Artinya setiap membran sel atau membran organel itu dia memiliki koefisien permeabilitas yang berbeda-beda. Gitu ya. Nah, artinya kalau kamu misalnya ingin tahu berapa sih koefisien permeabilitas dari membran pada sel darah merah misalnya seperti itu ya. Nah, kamu bisa menentukannya itu dengan menggunakan slope ini ya. Artinya kamu nanti mengamati proses transport yang terjadi, kemudian kamu bisa menghitung nanti berapa lajunya. Nah, kemudian kamu buat grafiknya, nanti kamu akan mendapatkan slope-nya itu adalah nilai dari koefisien permeabilitas dari suatu membran. Seperti itu ya. Nah, ini untuk yang tanpa mediator, nak. Ya, kalau tanpa mediator itu artinya dia hanya pure melewati membran, ya, nggak dibantu oleh siapa-siapa.
Nah, bagaimana nanti bedanya dengan yang sistem transport yang dia menggunakan mediator. Nah, ya. Nah, kalau menggunakan mediator, ini contohnya di sini pada proses glukosa transport ya. Jadi ketika proses pemindahan glukosa gitu ya, itu ke dalam eritrosit itu berarti sel darah merah ya. Jadi misalnya glukosa dari luar mau kamu transfer ke dalam sel gitu ya, ke dalam sel darah merah seperti itu. Nah, tentu saja transfer glukosa itu dia merupakan salah satu sistem transport yang membutuhkan mediator. Nah, nanti kita akan lihat ya mediatornya apa ya. Itu biasanya kita akan mengenalnya dengan istilah GLUT ya, glukosa transport. Nah, bedanya apa? Kinetika yang terjadi untuk proses yang tadi ya tadi yang tanpa mediator, kalau yang ini adalah yang dengan mediator. Nah, tentunya kalau kita melihat kinetika dari transport yang menggunakan bantuan ya mediator gitu ya, itu tentu saja nanti mediator tersebut tentunya dia akan berfungsi ya. Maksud gini, nggak mungkin proses transport itu gitu ya, itu butuh mediator kalau mediatornya itu nggak berguna apa-apa gitu ya. Karena ternyata hasil pengamatan gitu ya, ketika glukosa itu misalnya ditransfer dari luar ke dalam sel, itu bukan berarti kalau nggak ada mediatornya bukan berarti nggak bisa gitu. Bisa glukosa ditransfer dari luar ke dalam, tetapi prosesnya sangat lama ya. Nah, keberadaan mediatornya itu dia akan membuat kecepatan transfer glukosa dari luar ke dalam sel itu menjadi ribuan kali lipat gitu ya, lebih cepat ya. Nah, ini pasti tentu sangat berguna kalau misalnya sel kita dalam kondisi misalnya ya kayak sekarang ya puasa gitu ya, misalnya kita puasa. Nah, kalau misalnya kita puasa itu kan artinya kita tidak memasukkan glukosa dari makanan ya, dari asupan bahan pangan. Nah, berarti kan kita harus memecahkan dari cadangan, ya enggak? Nah, dari cadangan itu kan dia terlarutnya biasanya kan di dalam sel darah merah gitu kan ya. Nah, ketika dia ditransfer masuk ke dalam membran mitokondria gitu ya untuk diproses menghasilkan energi, kalau prosesnya itu dia terjadinya lambat ya kita keburu lemes ya Nak ya. Artinya kan proses pemerolehan energi itu harus berlangsung sangat cepat gitu ya. Nah, makanya dirasa sangat penting gitu ya untuk mentransfer glukosa itu dia menggunakan mediator ya. Dalam hal ini dia istilahnya adalah GLUT gitu ya. Jadi pada transport proses transport yang terjadi dengan menggunakan mediator itu dia akan terjadi sangat cepat Nak ya. Jadi kecepatannya itu bisa ribuan kali lipat dibandingkan yang tanpa menggunakan transport. Ya, dibandingkan yang difusi biasa gitu ya. Itu dia yang dengan mediator tentu dia akan berlangsung lebih cepat. Nah, selain itu dia itu sifatnya spesifik Nak ya. Artinya apa? Ketika proses difusi yang biasa gitu ya, mungkin saja proses perpindahannya itu nanti nggak cuma glukosa yang masuk gitu kan ya, tetapi mungkin ada ion-ion lain gitu ya yang akhirnya dia masuk juga gitu ya. Nah, yang akhirnya itu menjadi sedikit lebih lambat gitu lah ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau kamu menggunakan mediator gitu ya, itu tuh kerjanya tuh dia secara spesifik, artinya dia bisa mengenali, oh ini molekul glukosa aku nih gitu ya. Nah, segeralah molekul glukosa itu ditransfer misalnya dari luar ke dalam seperti itu ya. Jadi dia bekerja sangat spesifik. Nah, tetapi kita perlu mengingat ya, karena proses itu menggunakan mediator gitu ya. Mediator itu ibaratnya gini deh. Misalnya Bapak mau pakai ya? Oh iya benar. Ya udah, bentar lagi nanti aku pindah ke ini. Ya, jadi kamu membayangkan mediator itu seperti ini Nak. Misalnya kamu mau nyebrang ya. Misalnya sekelas itu ada 40 atau kalian ada berapa mahasiswa ya? Ada 80 mahasiswa lah. Kamu mau nyebrang misalnya ke Pulau Pahawang gitu kan ya. Nah, mediator itu kita bisa mengibaratkannya itu adalah kapalnya. Gitu ya, kapal yang membawa kamu nyebrang gitu ya. Misalnya satu mahasiswa dia dengan satu kapal. Ya. Nah, artinya proses perpindahan kamu dari
misalnya dari mana? Dari pelabuhan menuju ke Pulau Pahawang itu kan sangat bergantung dengan jumlah kapalnya, iya nggak? Nyambung nggak? Kebayang nggak? Jadi artinya semakin banyak kapalnya, berarti orang yang bisa diangkutnya kan juga akan semakin banyak, gitu toh. Nah, dalam hal ini juga mirip itu kerjanya dengan proses yang transport yang dengan mediator ini, nah ya artinya apa? Dalam sistem transportnya itu selalu kita temukan jumlah maksimum zat yang bisa ditransport, yang bisa ditransfer itu sesuai dengan berapa banyak mediator yang ada di situ, gitu ya. Artinya dia ya nggak bisa asal sembarang aja, oh ini pasti bisa gitu. Nah kecepatannya itu pasti akan dipengaruhi oleh berapa banyak transporter ya atau mediator yang bisa mentransfer molekul atau ion tersebut, seperti itu. Nah selain itu nak, ini kayaknya ketutup ini ya. Jadi tadi, ini kalau, nah ini kan, ya ketutup ya. Nah selain itu nak, karena dia menggunakan mediator, nanti bisa jadi ada kemungkinan terjadinya kompetisi antara molekul-molekul yang mirip. Kayak ini contohnya, Ibu di sini ngambil contoh glukosa. Kalau kamu mungkin pernah membaca glukosa itu atom C-nya ada berapa? Masih ingat gak? Glukosa atom C-nya ada berapa? Ada 6, Bu. Ada 6. Nah mungkin kamu masih ingat gak molekul glukosa lain, molekul monosakarida lain yang C-nya juga 6, yang mirip dengan glukosa. Mungkin ingat? Yang mirip sama glukosa? Fruktosa, Bu. Fruktosa, Bu. Nah, bisa ambil contoh lah, misalnya fruktosa ya, atau galaktosa gitu ya. Nah, artinya kalau dia ada molekul lain yang mirip, walaupun ini sifatnya sudah sangat spesifik ya nak ya, tapi mungkin saja nanti dalam prosesnya itu ternyata mediator kamu itu salah mengenali gitu ya. Nah, artinya dia ada kompetisi di sini untuk senyawa-senyawa yang mirip gitu. Artinya dia, wah ini nih aku sebenarnya kerja untuk mindahin siapa misalnya di sini ya. Salah satu di antara kalian lah, misalnya mau mindahin Leo gitu ya. Wah ternyata Leo mirip sama Faisal misalnya gitu ya. Oh ternyata dia salah malah mindahin Faisal gitu ya. Nah itu bisa jadi nanti akan terjadi seperti itu. Ya walaupun itu kejadiannya itu sangat jarang ya, sangat rare. Tapi mungkin saja akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian kemungkinan yang terjadi adalah kalau sistem transportnya menggunakan mediator, itu seperti ini. Nah, mediator yang digunakan itu kebanyakan adalah merupakan senyawa protein. Nah, kamu mungkin tahu ya, kalau protein itu dia sangat sensitif ya. Karena kan protein itu dia baru akan aktif kalau membentuk struktur tersier atau kuartener gitu ya. Nah, struktur tersier sama kuartener masih ingat nggak? Dia akan di-trigger oleh ikatan apa? Interaksinya apa? Masih ingat? Ikatan hidrogen bukan, Bu? Bukan hidrogen dong. Kalau tersier sama kuartener. Yang men-triggernya apa ikatannya? Kalau masih ion dipol gitu. Terus misalnya apa? Antara yang non-polar ya. Itu yang men-triggernya adalah ikatan non-kovalen ya. Tetapi dalam hal ini bukan ikatan hidrogen ya. Kalau ikatan hidrogen itu dia yang men-trigger struktur sekunder. Nah, kalau struktur sekunder karena pembentukan ikatan hidrogen ya. Tapi kalau dia struktur tersier sama kuartener itu biasanya apa? Ikatan-ikatan non-kovalen dan banyakannya itu adalah ikatan hidrofobik ya. Seperti itu. Nah, karena dia merupakan suatu protein itu sangat sensitif nak ya. Oleh karena itu dia mungkin saja bisa mengalami inaktivasi ya gara-gara adanya molekul tertentu gitu ya. Maksudnya si mediatornya itu ya, karena mediatornya itu bukan protein itu bisa jadi dia akhirnya malah terganggu ya, fungsinya gitu ya. Itu gara-gara adanya gangguan tertentu, misalnya gangguan pH gitu ya, atau gangguan suhu ya, atau misalnya gangguan karena adanya senyawa lain yang bisa memutuskan interaksinya sehingga protein tersebut nggak aktif gitu ya. Nah tentu saja kalau mediatornya dia tidak aktif, maka sistem transportnya juga akan terganggu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Masih bisa dipahamin?
Ya, jadi itu yang akan terjadi kalau sistem transportnya dia dengan menggunakan mediator. Ada yang mau tanya dulu? Bu Ayu kecepatan nggak jelasinnya? Ini kalian masih ada yang nge-record saya enggak? Ini kan saya jarang buat record ya. Ini pada diem semua jangan-jangan sambil nggulungin nastar ya. Pada bikin kue ya. Oke. Nah ini kalau kita lihat mungkin setelah ini Ibu minta jeda sedikit ya. Ibu ganti device sama Ibu pengen ke toilet ya. Nah ini kalau kita lihat nanti kinetikanya seperti ini nak. Dia mirip dengan kurva kinetika enzim ya. Ini mirip dengan kurva Michaelis-Menten ya. Artinya kita bisa menghitung berapa laju maksimumnya gitu ya menggunakan ini. Dia mirip banget lah dengan Michaelis-Menten ya. Jadi di sini dibuat grafik antara konsentrasi substrat ya, dalam hal ini glukosa dengan lajunya ya, laju transport glukosanya. Nah, nanti kita akan mendapatkan JA sama dengan J maksimal dikali konsentrasi A per KM plus A. Gitu ya. Jadi ini nilai KM-nya juga itu cara mencarinya itu sama dengan ketika kamu belajar kurva Michaelis-Menten ya. Arti besaran fisiknya juga itu sama. Oke, mungkin Ibu rehat sebentar ya sebelum Ibu mau ke toilet dulu ya Nak ya. Ini sambil Ibu pindah device ya. Oke. Oke, cek udah kelihatan lagi layarnya sekarang. Maaf ya, kelamaan. Selesai kedengeran? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sebentar, saya coba slideshow dulu, tapi kok not responding. Di kalian tampilannya masih itu ya? Belum satu layar ya? Belum, Bu. Oke, nah tadi kita sampai sini. Kita lanjutkan. Oke, jadi seperti tadi di awal saya sudah katakan bahwa sistem transport yang menggunakan mediator itu nanti kan dibagi menjadi dua ya. Ada yang kita sebut sebagai transport pasif, ada yang kita sebut sebagai transport aktif. Tadi coba Ibu cek dulu, barangkali Ibu tinggal beberapa menit udah lupa. Tadi bedanya apa antara transport aktif dan transport pasif? Bedanya di mana? Nah, lupa kan? Kalau yang pasif dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kalau yang aktif? Aktif kebalikannya, Bu. Kebalikannya ya, dari rendah ke tinggi ya. Barangkali ini di antara 60 sekian mahasiswa ada yang sambil bikin kue lebaran ya. Ada yang entah sambil beresin rumah ya. Oke, mudah-mudahan masih konsentrasi ya. Oke, nah kita bahas dulu untuk yang pasif transport, nah ya. Jadi pasif transport tadi seperti yang sudah dikemukakan oleh temanmu, jadi yang terjadi gitu ya, itu adalah proses difusi ya, atau dia perpindahan dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Nah, tetapi kalau yang kita bahas di sini itu adalah proses difusi yang menggunakan bantuan mediator ya. Artinya untuk memindahkan molekul atau ion tersebut itu membutuhkan mediator. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tipe bantuannya itu nanti akan kita mengenal beberapa kelompok ya. Jadi nanti ada yang kita kenal dengan nama ionopores, ada yang kita kenal dengan porins, ada yang kita kenal dengan ion channels, ada yang kita kenal dengan aquaporins, dan yang terakhir adalah transport protein. Ya, nah, jadi kalau yang ionopores dari namanya aja ya, ion artinya adalah dia yang akan mediator yang akan membantu proses perpindahan dari ion. Enak ya, baik itu ion dari luar ke dalam gitu ya, dari luar sel ke dalam sel ataupun dari dalam ke luar sel melintasi
membran gitu ya. Nah, jadi biasanya ionopors itu dia merupakan molekul organik yang biasanya asalnya itu kita dapatkan dia dari bakteri. Nah, ya. Nah, ionopors itu dia fungsinya adalah, jadi kerja dia sebagai mediator adalah dia dengan cara meningkatkan permeabilitas membran terhadap ion. Gitu ya. Nah, sehingga ion itu kemudian dia bisa pindah dari tempat awal ke tempat yang tujuannya, seperti itu ya. Nah, ionopors itu nanti juga dia akan dibagi lagi menjadi dua jenisnya. Ada yang kita kenal dengan nama carrier ionopors, ada yang kita kenal dengan nama channel forming ionopors. Nah, bedanya apa sih antara yang carrier dan yang channel? Nah, mungkin dari namanya aja udah kebayang lah. Kalau yang channel kira-kira kamu membayangkannya seperti apa? Kalau yang channel forming ionopors, kebayang nggak kayak gimana? Coba yuk kita lihat ya gambarnya ya. Nah ini bedanya ya. Jadi untuk yang carrier ionopors dengan yang channel forming ionopors nanti dari gambar ini sudah terlihat lah ya. Jadi bedanya kalau yang jadi ionopors itu dia merupakan ini jenisnya dia merupakan protein ya. Jadi kalau yang carrier ionopors dia adalah protein yang terikat pada permukaan membran. Nah biasanya kita nyebutnya apa tuh? Protein integral apa protein periferal? Kalau yang nempel di permukaan membran. Protein periferal. Periferal, betul ya. Jadi yang kalau yang carrier itu dia jenisnya adalah proteinnya adalah periferal. Sementara kalau yang channel gitu ya, itu adalah jenisnya protein yang integral yang tertanam di dalam membran sel ya. Nah, jadi nanti prosesnya seperti ini. Pada carrier ionopors itu jadi misalnya kita mau memindahkan molekul yang warna merah ini ya, Nak ya. Nah, nanti dia akan dibantu gitu ya oleh protein carrier ini gitu ya. Nah, nanti protein carrier-nya dia yang akan memindahkan. Jadi dia yang akan berpindah dari lapisan yang satu ke lapisan yang berikutnya. Nah, setelah dia sampai ke lapisan yang berikutnya, maka dia akan segera mengubah konformasinya sedemikian sehingga nanti di sini dia akhirnya bisa melepaskan molekul yang warna merah ini. Gitu ya. Artinya ya carrier itu apa? Pembawa kan ya. Jadi dia membawa, dia membantu memediasi gitu ya. Dia sebagai mediator agar molekul yang merah ini dia bisa pindah ya dari yang awalnya mungkin di sini dari luar sel gitu ya, mau dia pindahkan ke dalam sel misalnya seperti itu, atau bisa sebaliknya. Ya, itu yang carrier. Nah, yang pasti sesuai dengan namanya iono ya, ion berarti si molekul yang merah ini dia diibaratkan adalah suatu ion gitu. Nah, bedanya dengan channel forming ionopors itu bedanya gini nak. Tadi Ibu sudah bilang kalau dia merupakan jenisnya adalah protein integral ya. Dia yang tertanam di dalam membran sel ya, di dalam membran sel. Nah, artinya cara dia memandahkan ion ini itu adalah dengan membentuk terowongan ya atau lubang di sini ya. Jadi nanti dia akan membentuk konformasi gitu ya, merubah konformasi sedemikian sehingga gitu ya, sehingga dia akan membentuk seperti lubang gini nak. Jadi nanti yang ion yang merah ini ya dalam gambar kamu itu dia bisa masuk gitu ya, sehingga dia kemudian bisa masuk kemudian dia berpindah kan ya, misalnya dari luar sel dia masuk ke dalam sel seperti itu ya. Itu jadi bedanya antara yang carrier dengan yang channel forming. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih bisa dipahami bedanya? Bisa? Masih Bu. Masih bisa ya. Nah itu perbedaannya. Nah ini contohnya itu adalah ketika misalnya proses transport. Kalau yang sangat berperan ya nak ya di dalam sel kita tuh biasanya adalah yang harus dijaga keseimbangannya itu adalah ion Na dan ion K ya, Na plus sama K plus gitu ya. Nah ini salah satunya misalnya ion K plus gitu ya. Nah mungkin saja dia bisa dipindahkan dengan dengan mekanisme carrier ionopors ya, ataupun dengan mekanisme yang channel. Bergantung, sebenarnya semua itu bergantung sama membran sel kita gitu. Artinya bisa jadi di setiap sel itu mekanisme pemindahan ion-ion tersebut itu juga dia berbeda sepertinya. Nah, tetapi yang akan kita temui itu bisa jadi tipe
pemindahannya itu dengan tipe carrier atau dengan tipe channel forming. Nah, ini adalah kelompok yang kedua tadi ya, Naya, kelompok porins ya. Jadi kalau kita melihat kelompok porins di sini Ibu ambil contohnya adalah maltoporins ya. Jadi maltoporins itu nanti yang dia akan memindahkan molekul maltodextrin ya. Misalnya dia akan berpindah dari luar ke dalam misalnya gitu atau kebalikannya ya, dari dalam ke luar. Kalau kita lihat di sini ini porin itu yang ini nak, yang kayak apa ini ya, kayak pita ini ya, kelihatan nggak kayak pita ya. Nah jadi porin itu merupakan suatu protein ya. Nah kalau kita bayangkan ini sayangnya nggak ada gambar ininya ya, nggak ada gambaran membran selnya ya. Jadi porin itu juga merupakan protein integral ya. Protein integral artinya dia tertanam di dalam membran sel. Nah kalau kita lihat bentuknya itu kan, kalau bentuknya pita gini berarti apa ini? Bentuk proteinnya ini struktur sekundernya apa? Alpha helix apa beta sheet nih? Seperti ini. Beta sheet Bu. Beta sheet ya. Nah kita biasanya mengenal struktur maltoporin itu biasanya kita menyebutnya adalah struktur beta barel ya. Ini artinya apa? Dia tersusun dari struktur yang beta sheet gitu ya, dengan membentuk seperti apa? Barel itu apa sih? Gentong ya. Nah seperti itu. Makanya biasanya kita juga mengenalnya adalah istilahnya struktur beta barel. Nah, tentu saja porins itu dia akan sangat spesifik nak, bekerja pada molekul tertentu. Nah, ini contohnya ya, maltoporin. Artinya dia akan membantu sebagai mediator proses pemindahan maltodextrin, molekul maltodextrin. Nah, nanti akan kita kenal juga ada yang namanya aquaporin. Nah, berarti kalau dari namanya, kalau aquaporin, berarti molekul apa yang dia pindahkan? Air Bu. Molekul air gitu kan ya. Nah jadi biasanya kita menyebut ininya ya, bergantung sama substrat yang dia pindahkan seperti itu. Nah kemudian jenis lain itu adalah ion channel ya. Jadi kalau kamu melihat di sini ya, ion channel di sini Ibu ambil contoh itu adalah ion channel pada ini namanya adalah KSCA K+ channel gitu ya. Nah jadi dia bekerja untuk memindahkan ion K+. Nah ini contohnya adalah ion channel dari ion K+ yang berasal dari organisme Streptomycin lividans ya. Nah jadi kalau kita lihat di sini ya tentu saja dia merupakan protein ya nak ya. Jadi emang kebanyakan mediator dalam proses transport itu adalah protein ya nak ya. Baik itu protein integral maupun periferal itu biasanya dia terlibat dalam sistem transport molekul atau ion di dalam sel kita. Nah kalau kita lihat di sini pada KSCA K+ ya, ini nama proteinnya KSCA. Kalau kita lihat di sini dia strukturnya itu banyak yang kita lihat di sini ini ya, alpha helix ya ininya ya, bentuknya helix seperti itu. Kalau kita lihat ini dia terdiri dari beberapa subunit ya. Ini dibedakan menjadi warna-warnanya ya. Artinya kalau warnanya sama dia adalah subunit yang sama ya. Nah, ini dia merupakan homotetramer ya. Artinya dia homo itu kan sama ya. Jadi masing-masing mernya di sini ya, masing-masing subunitnya itu dia memiliki struktur yang homo gitu ya, yang sama gitu ya. Kita menyebutnya homotetramer. Ukurannya adalah 158 kilodalton nih. Ya. Nah, jadi kalau ion K+ dan ion Na, ini dia akan lebih mungkin gitu ya untuk memindahkan ion K+ dibandingkan dengan Na. Nah, jadi loh Bu, kenapa dia beda? Padahal kan sama-sama ion dari golongan 1A. Nah, mungkin kamu masih ingat ya, ion golongan 1A juga dia ukurannya berbeda-beda kan? Misalnya kamu urutkan tuh dari atas ke bawah, Li, Na, K gitu. Kira-kira ukurannya gimana? Ukuran ionnya dari atas ke bawah, makin besar apa makin kecil? Semakin besar Bu. Makin besar ya. Nah, artinya apa? Walaupun di sini dia kan kalau dipikir kan K+ kan dia ionnya kan dia lebih besar Bu daripada Na. Harusnya channel ini ya atau terowongan ini bisa dong dia dilewatin sama Na juga. Nah, ternyata enggak nak ya. Ternyata ion channel dia juga bekerja dengan sangat spesifik ya. Artinya ruang di dalam channel ini, di dalam terowongan ini dia hanya akan
match itu dengan ukuran ion K+. Nah, artinya kalau dia tidak mengenali itu sebagai K+ gitu ya, itu tentu saja dia tidak bisa membantu karena nanti di sini ada proses kayak ini loh nak, kalau kamu membayangkannya di sini kan pasti ada residu-residu asam amino yang bekerja gitu kan ya. Nah, antar satu residu asam amino dengan yang lainnya yang bekerja pada ion channel ini itu seperti estafet. Nah, jadi kamu membayangkannya seperti ini nak, nih. Ya, jadi ini ion K+ kalau di dalam sitosol kan pasti dia akan diselimuti oleh molekul air ya. Nah, jadi ketika dia mau dipindahkan, nah ini residu-residu yang terlibat ya, residu asam amino yang terlibat. Ini ada glisin ya, ada valin gitu ya. Ini kalau nomoran ini kan dia berdasarkan nomor urut residu asam amino ya. Nah, jadi nih kamu bayangkan gini nak. Jadi dia akan dibantu perpindahannya tuh dari residu yang satu ke residu yang lainnya, kayak estafet gitu loh nak. Jadi kamu bayangkan ini kayak misalnya orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat gitu. Kamu bayangkannya. Jadi dia itu nanti prosesnya adalah akan kayak dipindahkan gitu. Kayak tangan yang satu ke tangan yang lainnya gitu. Kebayang nggak? Oh ini kasihin ke sini, ini kasihin ke sini, ini kasihin ke sini gitu. Sehingga akhirnya ion K+ tersebut dia bisa lewat gitu kan ya, melewati terowongan ini atau channel ini. Seperti itu. Nah, lain halnya, ini kan K+ tadi. Bu, kalau pada Na+ seperti apa? Nah, Na+ itu nanti nggak bisa dipindahkan. Ya, ini untuk spesifik ini ya. Tadi kan kita berbicaranya ini adalah ion channel dengan nama KSCA K+ ya. Nah, artinya dia hanya bekerja spesifik terhadap K+. Karena kalau dia Na+, mungkin saja ruang yang disediakan di sini itu nggak matching sama ukuran Na+ gitu. Makanya dia akhirnya tidak mau memindahkan. Bisa dibayangkan mekanismenya? Jadi dia kayak estafet gitu. Jadi dari satu residu ke residu yang lainnya itu dibantu akhirnya dia bisa melewati terowongan itu atau channel itu. Bisa dipahami? Untuk yang ion channel? Bisa Bu. Yang lainnya, paham nggak? Tadi Stephanie Mariska. Paham Bu. Bisa dipahamin ya? Oke, nah mungkin cepat saja ya. Ini harusnya Bu Ayu nyampe jam 2 tadi karena Ibu ini ya, izin ke toilet ya. Ya kita lanjut aja. Ini kepotong ya. Nah inilah ya. Jadi ion channel itu nak tadi dia apa ya, ibaratnya kalau kamu membayangkan channel, si terowongannya itu dia nggak melongo gitu, nggak terbuka gitu aja terus nak. Ya, kamu ngebayangkannya ini nggak selalu terbuka kayak gini ya. Jadi kebanyakan ion channel yang ada di dalam sel kita itu dia tertutup nak. Ya, jadi artinya dia nggak yang selalu menganga gini aja ya. Nah artinya ketika emang nggak ada ion K+ yang mau dipindahkan, dia nutup gini ya. Ini kayak ada pagernya gitu. Ya, nah terus gimana dong Bu? Akhirnya dia bisa tahu kapan aku harus membuka pagar ini gitu ya. Kapan aku harus bekerja. Nah, itu biasanya ion channel dia akan dipengaruhi atau buka tutupnya si gerbang itu dia akan bergantung dengan stimulus istilahnya ya. Jadi harus ada zat lain yang harus ada rangsangan lah ya yang akhirnya dia memberikan sinyal kalau kamu harus membuka gerbang ini gitu. Nah, nanti rangsangannya itu biasanya yang kita temukan di dalam sel kita itu ada 4 jenis ya Nak ya. Jadi yang pertama itu adalah channel yang sensitif terhadap gerakan mekanik ya. Gerakan mekanik itu kayak kalau diilustrasikan ke kita itu yang kayak gini loh, misalnya kayak kamu kesetrum gitu, atau misalnya kayak kamu megang sesuatu, megang panci panas gitu, kamu nggak tahu kalau panci itu panas ya, kamu kamu pegang gitu kan, terkejut kan. Nah itu jadi ada yang channel itu dia stimulusnya adalah dengan mekanosensitif ya. Jadi karena mungkin ada kejutan dari senyawa lain yang nempel gitu ya, akhirnya ini aku harus buka nih gitu ya. Nah akhirnya dia terbuka. Itu sebagai sinyal kalau kamu harus bekerja nih untuk memindahkan ion tertentu gitu ya dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel. Nah ada juga dia yang sensitif terhadap terhadap si ion yang mau dipindahkan ya, terhadap konsentrasi ion yang mau dipindahkan ya. Artinya misalnya konsentrasi ion di luar gitu ya, ini udah menipis nih konsentrasi ion di luar. Nah kita kan tahu kan ya,
dalam sel kita itu kan juga sistemnya harus setimbang ya nak ya. Jadi dia harus tetap menjaga jumlah ion yang ada di dalam maupun di luar sel ya. Apalagi Na plus dan K plus itu harus selalu kita jaga. Karena kalau keseimbangannya nggak terjaga, ya tuh bisa banyak hal yang terjadi ya. Apalagi kalau misalnya ion-ion tubuh kamu itu apa? Kamu mengalami kekurangan ion tubuh. Kan udah sering tuh ini ya, dikatakan di iklan-iklan minuman ion ya. Kayak contohnya apa? Pocari ya atau Maison tuh. Wah, kalau dia kekurangan ion tubuh jadi konsentrasinya hilang ya atau segala macamnya ya. Makanya sangat penting untuk sel-sel kita bisa menjaga keseimbangan ion-ion yang ada dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalnya ion channel tersebut dia sudah merasakan kalau ini konsentrasi yang di luar sel itu lebih sedikit nih daripada yang di dalam sel gitu ya. Artinya dia harus menjaga keseimbangannya kan ya. Nah, makanya dia segera membuka gerbangnya tadi ya, sehingga ion misalnya dari dalam sel bisa dia pindahkan ke luar sel atau sebaliknya. Nah, yang ketiga itu ada juga yang tipe ion channelnya itu dia yang sensitif terhadap rangsangan cahaya atau panas ya. Ini biasanya sinyal gate channel gitu ya. Ya contohnya misalnya inilah sel-sel yang ada di mata kita lah misalnya ya, atau ada yang di retina mata kita ya. Nah, jadi kamu jangan berpikir emang di retina mata kita ada selnya, ya pasti ya. Kan bagian terkecil dari tubuh kamu itu ya sel ya. Nah, jadi misalnya sel-sel yang ada di mata kamu gitu ya, itu kan tentu saja dalam proses penerimaan cahaya misalnya ya, atau proses akhirnya menerjemahkan ya, ada cahaya yang masuk diterjemahkan menjadi bayangan benda gitu ya, itu kan mungkin saja kan melibatkan ion-ion tertentu gitu kan ya. Nah, jadi ion channelnya itu bisa jadi dia akan distimulus oleh keberadaan rangsangan berupa cahaya tadi ya, atau dia yang berupa sensitif terhadap voltage ya. Apa sih voltage itu? Tegangan ya. Nah, ini biasanya kalau hubungannya sama tegangan itu kaitannya adalah dengan sel saraf. Seperti itu. Ya, jadi ion-ion channel itu dia tadi Ibu bilang kebanyakan ion channel yang ada dalam sel kita itu dia tidak melongo gitu aja ya, artinya tidak terbuka gitu aja, tapi dia kayak ada pintu gerbangnya gitu ya. Dan pintu gerbangnya itu dia bisa distimulus oleh rangsangan tertentu. Tadi 4 rangsangan itu yang sudah Ibu jelaskan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan enggak? Kecepatan enggak Bu Ayunya jelasin? Kecepatan ya? Halo? Udah, Bu. Enggak ya, aman ya? Oke. Ya udahlah, ini intermezzo dulu lah. Ibu nanya yang mau merayakan Lebaran, udah pada bikin kue belum di rumah? Halo? Baru dikit, Bu. Baru dikit, baru dikit ini berarti tempat Swaton ini ya? Bikin banyak nih kayaknya nih. Jadi, ya, Stefani udah bikin kue belum? Belum, Bu. Bikin kue. Mungkin ini ya, anaknya suruh bantuin bikin kue, Bu, masih kuliah loh Bu, nyampe hari Kamis ya. Atau besok ada kuliah lagi? Ya enggak, hari Jumat? Sabtu Bu ada pengganti buat didik kakak Bu. Sabtu ada. Sabtu ada. Kok ya didik kakak? Itu makam. Masih ada ya wis lah, semangat lah ya. Nanti udah paling nggak konsen itu udah kuliahnya ya. Udah mau ini. Oke, kita lanjut. Ini mungkin dikit lagi, nakku ya. Nah, ini aquaporin yang tadi sempat Ibu jelaskan. Ya, jadi sesuai dengan namanya aquaporin. Jadi porin itu ya dia bentuknya adalah protein ya, protein kecil loh, yang dia bisa berperan dalam proses transport aqua ya, molekul H2O. Nah, ini penemu aquaporin itu pertama kali ditemukan oleh Peter Agree ya. Apa ini bacanya Peter Agree ya. Nah, jadi ini uniknya gini nak. Dulu malah Pak Peter gitu ya, itu enggak sengaja menemukan aquaporin ya. Jadi Pak Peter itu sebenarnya dia bukan mau mengisolasi aquaporin, tapi dia ingin mengisolasi protein lain gitu ya. Nah, tetapi ketika dia mengisolasi, mungkin kau masih ingat kan ya, memisahkan antara satu protein dengan protein yang lainnya, itu ada satu protein yang kok dia selalu nempel terus gitu ya. Ini ada protein kecil lain yang dia selalu nempel di protein utama yang mau dia isolasi itu nak gitu. Nah, sehingga dia penasaran akhirnya ini sebenarnya protein kecil itu apa. Nah, dipikirkan dia hanya sebagai mungkin protein yang tanpa fungsi gitu aja ya.
Nah, tapi ternyata dia iseng gitu ya melakukan percobaan, dia letakkan ya protein kecil tersebut ke dalam vesikel ya, membran ya. Nah, ketika dia letakkan di situ, kemudian dia taruh di dalam media gitu ya, yang di situ mungkin media yang dia siapkan adalah yang dalam larutan air gitu ya. Nah, ternyata itu dia amati adanya aktivitas transport ya. Transport molekul air dari luar ke dalam sel gitu ya. Nah, sehingga dia menyimpulkan wah ini ternyata bukan protein kecil biasa ini gitu ya. Ini protein yang dia punya fungsi sebagai media untuk mentransfer molekul-molekul H2O di dalam sel gitu ya. Nah, akhirnya dia malah kemudian tertarik ya untuk meneliti lebih lanjut tentang keberadaan protein kecil tersebut yang sampai sekarang kita akan mengenalnya dengan nama aquaporin. Nah, aquaporin itu nanti jenisnya macam-macam ya. Nah, jadi kalau kamu membayangkan molekul H2O, Bu, emang H2O nggak bisa, Bu, masuk gitu aja merembes ke dalam sel ya? Bisa. Ya, molekul H2O itu seperti Ibu bilang tadi ya, molekul atau ion lain mungkin saja dia bisa masuk melalui mekanisme transport pasif ya, Nak, ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tetapi keberadaan mediator ini dia akan membuat laju transportnya itu jauh lebih besar. Ya, jadi nih ya, ternyata setelah diteliti aquaporin itu dia memiliki kinetikanya ya, lajunya itu adalah 3 kali 10⁹ molekul per second. Artinya tiap detiknya dia bisa mentransfer berapa nih? 3 kali 10⁹ berarti berapa? 3 triliun molekul ya, Nak, ya. 3 triliun ya, bener ya kan? Kalau 9 itu miliar ya. Kok aku jadi buta ini ya. 3 miliar molekul H2O per second gitu ya. Kebayang kan? Nah, dia begitu berfungsinya. Mungkin saja ketika tidak menggunakan aquaporin ya, itu molekul H2O itu dia laju kinetiknya gitu ya, laju reaksinya atau laju perpindahannya dia tidak tidak secepat ini gitu ya. Nah, ini contohnya salah satu aquaporin jenisnya itu namanya AKP1 ya, aquaporin 1. Ini dia bentuknya adalah homotetramerik ya. Nah, tapi ternyata untuk jenis yang AKPI itu dia nggak cuma protein aja ya, tapi dia merupakan glikoprotein. Sesuai namanya, kalau glikoprotein berarti protein yang terikat pada siapa nih? Glikoprotein. Pada glukosa, Bu. Ya, atau pada karbohidrat ya, nggak cuma glukosa aja ya, tapi pada rantai karbohidrat ya. Artinya ini adalah protein yang berikatan dengan karbohidrat. Kalau lipoprotein, berarti apa kalau dengan lipoprotein? Dengan lipid gitu ya. Jadi itu nanti kalau glikolipid, nah kebayang kan berarti ya. Kalau glikolipid berarti apa dengan apa? Karbohidrat dengan lipid gitu ya. Nah, jadi ternyata aquaporin ini yang AKP1 ya, dia merupakan nggak pure protein semua ya, tetapi dia ada bagian glikoproteinnya. Nah, kalau kita lihat di sini, Nak, kenapa ya kok aquaporin itu dia bisa bisa dilewati oleh air gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat air di sini kan molekul yang polar ya, Nak, ya. Nah, pasti dia residu-residu asam amino yang ada di permukaan dalamnya itu pasti dia sifatnya sangat polar gitu ya, sehingga dia bisa akhirnya membantu proses transport air tersebut gitu ya. Nah, ini tentunya kalau dia udah namanya udah aquaporin ya, artinya dia hanya spesifik terhadap molekul air. Artinya kalau ada molekul dengan kepolaran yang berbeda dengan air ya dia nggak bisa dibantu dengan protein ini gitu ya, aquaporin. Ya, jadi dia sifatnya sangat spesifik. Nah, jenis protein transport yang lain, Nak, itu nanti kita akan mengenal. Ada yang namanya GLUT ya. Tadi Ibu sudah pernah menyebutkan ya. Ada yang namanya glukosa transport ya, atau GLUT. Nah, ini GLUT itu perannya sangat penting, Nak, di dalam sel kita ya. Jadi GLUT inilah yang bisa untuk membantu misalnya kamu makan banyak gitu ya. Makan banyak kan artinya kamu makan karbohidrat dipecah menjadi
monomernya ya, glukosa, kemudian glukosanya kan terlalu dalam darah. Nah, glukosa itu kan sebagai sumber ATP kan Nak ya. Nah, tetapi agar dia bisa diolah menjadi ATP, dia harus dimasukkan ya dari luar ke dalam sel gitu kan. Nah, untuk memasukkan glukosa gitu ya, baik dari luar ke dalam sel gitu ya, itu pasti dia butuh bantuan yang namanya glukosa transport gitu. Nah, ini nih ada kaitannya dengan penyakit diabetes. Mungkin kamu pernah membaca ya, kalau salah satu penyebab penyakit diabetes itu kan gara-gara ada kan ya tipe diabetes yang karena insulinnya sudah nggak mau bekerja gitu ya. Mungkin kamu pernah mendengar. Loh Bu, emang apa hubungannya hormon insulin sama GLUT ini? Nah, jadi insulin itu dia itu sebagai sinyal. Nah, tadi kan mungkin kita udah membahas ya, kalau ternyata ada beberapa ion channel tadi ya, yang dia bekerja dengan berdasarkan sinyal ya, oleh suatu sinyal. Nah, GLUT ini pemberi sinyalnya itu adalah insulin. Ya, artinya ketika kita mungkin bisa ini ya, nanti di metabolisme lah akan Ibu jelaskan lebih jauh ya. Nah, jadi misalnya kadar gula di dalam darah kamu itu sudah banyak lah. Nah, itu insulin itu segera memberi sinyal kepada GLUT untuk dia mentransfer glukosa dari luar ke dalam sel. Gitu. Nah, kamu bisa bayangkan kalau orang diabetes dia nggak bisa memproduksi insulin, artinya kan nggak ada yang ngasih sinyal terhadap GLUT kan. Nah, makanya GLUT-nya kan jadi nggak sensitif, dia akhirnya nggak peka, padahal glukosanya udah terlalu banyak kan di dalam darah, tapi dia nggak bisa mentransfer ke dalam sel. Akhirnya apa? Ketika kamu tes darah yang buat diabetes itu, akhirnya terdeteksi kan, wah gula darahnya tinggi nih gitu ya, ya itu. Ya, salah satu indikator biasanya ya, kalau gula darah tinggi itu kan indikator kalau seseorang gitu ya punya potensi menderita diabetes. Seperti itu. Nah, GLUT transport itu nanti gini dia merupakan ini apa nih kalau yang tertanam, protein apa namanya kalau yang tertanam gini? Yang integral Bu. Protein yang integral ya. Nah, jadi uniknya GLUT GLUT ini ya, protein GLUT ini dia modelnya gini, dia kayak engsel ya. Nah, jadi ada engsel yang ini anggaplah ini out ya. Ini yang Ibu tunjukkan di sini misalnya ini luar sel. Nah, yang di sininya itu yang di dalam sel lah, misalnya gitu. Ya, ini kan membran selnya ya. Nah, artinya apa? Jadi misalnya tuh ada insulin tek nempel gitu ya. Nah, dia memberi sinyal kan kepada GLUT. GLUT-nya buka Nah, buka gini untuk apa? Untuk akhirnya dia glukosanya itu nempel gitu. Kebayang nggak? Jadi ini tempat bindingnya si glukosa. Nah, yang pasti konformasinya itu sudah dia sesuaikan ya, namanya glukosa transport. Artinya dia hanya akan spesifik untuk jadi konformasi dari protein ini dia udah sedemikian sehingga dia konformasinya pas dengan struktur dari glukosa. Gitu ya. Nah, glukosanya udah nempel, kemudian ditransfer gitu kan ya. Kemudian dia ini kan channelnya kan proteinnya kan gini ya. Nah, ini kan awalnya sini yang kebuka. Nah, ketika dia mau ngetransfer, sisi sininya nutup gitu loh Nak. Nah, bagian sininya yang buka gitu, sehingga glukosanya bisa keluar gitu. Kebayang nggak itunya, mekanismenya? Ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi kamu membayangkan kayak engsel ya, engsel buka tutup gitu. Jadi kalau kamu boleh menggambarkan pakai tangan kamu nih, misalnya telapak tangan kamu. Coba kamu membentuk kayak cherry bell ya, huruf V itu. Nah, ini menganga tuh. Terus ada kan glukosanya masuk kan ke GLUT. Nah, habis itu nutup tapi bawahnya yang nganga gitu. Kebayang nggak kira-kira? Nah, seperti itulah kira-kira proses transport yang terjadi pada GLUT. Gitu ya. Nah, tadi yang Ibu jelaskan itu adalah proses transport yang merupakan pasif transport. Kalau proses pasif transport tadi apa? Dia akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, gitu kan? Nah, tetapi nanti ada satu lagi transport yang dia melawan gradien konsentrasi, ya. Kita kenal dengan nama aktif transport. Slide Ibu pindah nggak ke aktif transport? Belum, jangan-jangan? Belum Bu. Oh, belum. Ini udah bagian yang terakhir nih. Iya ini, jangan-jangan aku kelempar lagi. Tapi tadi aku gerakin kursor, gerak nggak Nak? Nih udah pindah Bu. Oh udah pindah. Oh ini dia, slow dia ya. Nah ini yang terakhir nih ya, aktif transport. Tadi udah Ibu bilang kalau
proses aktif transport itu dia dengan melawan gradien konsentrasi. Artinya dia dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, kalau dia dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, artinya kan apa? Dia pasti butuh daya dorong ya, Nak ya, untuk akhirnya ion atau molekul tersebut bisa pindah. Nah, makanya pada proses aktif transport itu kita membutuhkan ATP ya. Nah, jadi di dalam sel-sel kamu itu ternyata ATP nggak hanya kita butuhkan untuk kita gerakan yang ini ya, kayak misalnya kamu ngangkat tangan, kamu berlari, nggak cuma itu ya, tetapi hal-hal sederhana seperti ini Nak ya, seperti kamu memindahkan ion atau molekul di dalam sel kamu itu juga ada yang membutuhkan ATP. Itu yang namanya aktif transport. Nah, kalau kita lihat jenisnya Nak, jadi aktif transport itu nanti proses perpindahannya itu akan tipenya ada 3 Nak ya, ada yang kita sebut uniport, ada simport, ada antiport. Nah, ini ilustrasinya di sini Nak. Kalau yang uniport itu misalnya nih kamu punya molekul A ya. Molekul A mau dipindahkan dari luar ke dalam gitu ya. Nah, kalau uni itu kan 1 ya. Nah, artinya proses perpindahannya itu dia hanya terjadi pada single molekul ya. Nah, jadi satu molekul itu, setiap satu molekul yang pindah ya. Kalau cuma satu molekul yang pindah itu kita sebutnya adalah uniport. Nah, kalau simport itu gini Nak, ketika A di sini pindah dari luar ke dalam, nah itu dia nggak cuma sendirian, tapi dia ngajakin molekul lain ya. Nah, jadi ketika dia berpindah dia ngajak atau ada molekul lain juga yang ikut berpindah, itu berarti mekanismenya itu adalah yang simport. Gitu. Enggak? Jadi dia nggak sendirian pindahnya. Nah, kalau yang antiport itu gini Nak, ketika dia A mau pindah ya dari luar ke dalam, nah itu juga dibarengi dengan adanya perpindahan molekul lain, tetapi arahnya berlawanan. Nah, makanya namanya antiport. Nah, ini contohnya nih, kalau di dalam sel kamu itu contohnya adalah proses transport ion Na sama K. Na plus sama K plus di dalam sel kamu itu dia skemanya adalah antiport. Nah, jadi ketika Na plus itu masuk, ada K plus yang keluar gitu. Ada Na plus yang masuk, ada K plus yang keluar. Antiport. Nah, kalau yang tadi yang sistem transport glukosa, itu juga ada yang dia menggunakan skema simport ya. Artinya ketika glukosa masuk, itu dibarengi dengan adanya ion Na plus masuk gitu ya. Nah, itu mekanismenya adalah simport. Nah, nanti kita akan lihat lah coba satu-satu di sini ya. Nah, ini contohnya aktif transport, ini nama protein yang membantunya ya. Ada yang namanya Na plus K plus ATPase, ya, udah jelas ya. Kalau ase itu kan berarti tata nama apa tuh? Kalau yang ujungnya ase biasanya Protein enzim ya, betul ya, proteinnya lebih spesifiknya enzim ya, kalau yang ada asa-asanya. Nah ini Bu, kok ada ATPase ya, tadi kan Ibu bilang, kalau aktif transport dia selalu butuh bantuan dari AP. Malah ini udah 2:30, tapi dikit lagi kok Nak ya, tak lanjutin ya, biar beres, habis itu lebaran, nanti habis lebaran kita baru ngebahas yang asam nukleat ya. Nah ini contohnya Na plus K plus ATPase, Ca2 plus ATPase, sama ion gradient driven active transport. Nah kita lihat dulu nih, tadi Ibu cerita kan ya, jadi di dalam sel kita, itu kita harus menjaga menjaga konsentrasi Na plus sama K plus yang ada di dalam sel maupun di luar sel kita. Ya artinya konsentrasi Na plus sama K plus di dalam dan di luar sel itu harus kamu pertahankan jumlahnya ya. Bentar, Ibu nggak lupa, Ibu lupa berapa jumlahnya, tapi kayaknya Ibu catat. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau buat mamalia, gitu kamu boleh catat nih, mamalia kita kan termasuk mamalia ya. Jadi di outer membran ya atau di membran bagian luar itu dia rata-rata gitu ya, konsentrasi ion K plusnya itu harus dijaga sekitar 4 milimolar ya. Jadi di membran luar itu dia konsentrasi K plusnya itu rata-rata sekitar 4 milimolar. Nah kalau Na plusnya itu sekitar 150 milimolar. Nah sementara yang inside yang di dalam itu dia K plusnya itu sekitar 140 milimolar. Sementara Na plusnya itu sekitar 12 milimolar. Nah konsentrasi ini harus dijaga Nak ya, harus diseimbang. Karena apa? Kalau dia nggak seimbang, itu pasti akan mempengaruhi tekanan osmosis sel. Nah, kalau tekanan osmosis sel itu udah terganggu,
Apalagi misalnya sel-sel yang ada di sekitar jantung ya, atau sel-sel jantung kamu, tentu saja itu akan bisa mengganggu proses pompa jantung. Makanya kamu pernah dengar kan kalau orang yang darah tinggi gara-gara kebanyakan apa biasanya? Kebanyakan makan garam ya. Nggak boleh terlalu banyak makan garam ya kalau darah tinggi ya. Nah, itu biasanya porsi diet untuk orang-orang yang penderita darah tinggi itu memang mengurangi kadar konsentrasi ion natrium ya. Nah ya, karena apa ya, kalau misalnya dia mengganggu tadi yang udah Ibu bilang, mengganggu konsentrasi, keseimbangan konsentrasi ion natrium dan kalium di dalam sel kamu, itu bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi tekanan osmosis sel gitu ya. Itu tentu saja akan mempengaruhi, misalnya dia di sel jantung, itu dia akan mempengaruhi proses pompa jantung seperti itu. Nah, ini kalau kamu membayangkan, jadi si Na plus K plus ATPase itu nanti seperti ini, nak. Jadi mana ya? Ini kalau kita lihat ya, ini ada apa ya? Ini kalau 4 ini berarti tetramer ya, nak ya. Nah, ini dia adalah suatu tetramer. Di sini juga dia, ini proteinnya ya, yang alfa beta itu proteinnya. Kemudian dia nggak cuma protein ya, tapi di sini ada karbohidrat ya. Dia terikat juga karbohidrat. Di sini juga ada cardiotonic steroid binding site ya, ada tempat terikatnya steroid juga di sini. Steroid itu adalah salah satu turunan lipid ya, mungkin kamu pernah kan Ibu ajarkan waktu kita belajar struktur lipid. Nah, mekanismenya seperti apa nanti? Nah, kayak gini, nak. Jadi anggap aja kita kasih simbol ya. Jadi Na plus K plus ATPase itu Ibu kasih simbol E1. Ya, nah, jadi nanti proses yang terjadi seperti ini, nak. Nah, jadi Na plus K plus ATPase, nah mungkin Ibu di sini dulu ya. Dia kerjanya itu adalah antiport, nak. Nah, jadi artinya apa? Ketika ada Na plus yang masuk, berarti K plusnya harus keluar. Gitu juga sebaliknya. Nah, prosesnya nanti kayak gini. Jadi si protein kamu itu nanti dia mengikat Na plus dulu. Nah, ya. Nah, jadi ketika dia mengikat Na plus, membentuk kompleks ini ya, protein kamu dengan ATP dan 3Na. Nah, kemudian dia melepaskan ADP ya, sehingga di sini terbentuklah kompleks protein kamu dengan fosfat dan ion Na plus. Nah, ini adalah ini adalah kompleks yang memiliki energi sangat tinggi ya. Dia sangat tidak stabil ya. Nah, makanya energi tersebut bisa dimanfaatkan untuk memompa ya, biar Na plusnya itu masuk ke dalam, dari luar ke dalam sel misalnya gitu ya. Nah, jadi yang terjadi di dalam sel kita tuh nanti gini, nak. Setiap 3 molekul Na yang masuk itu akan dibarengi dengan adanya 2 molekul K plus yang keluar. 2 ion K plus yang keluar gitu. Jadi setiap 3 Na masuk, 2K keluar. 3 Na masuk, 2K keluar. Nah, yang membantu mereka siapa? Yang membantu mereka ya ini, si ATPase ini, Na plus K plus ATPase. Ya, jadi protein ini dia punya 2 sisi pengikatan ya. Artinya apa? Dia sensitif terhadap Na plus dan juga terhadap K plus ya. Dia punya binding site untuk Na plus dan binding site untuk K plus seperti itu. Bisa dipahamin kira-kira mekanismenya? Bayang? Halo Bandung. Nah, ya udahlah, ini nggak ada yang jawab, mungkin udah sambil bikin kue tak apa ya. Nanti ada Tuan Gulo nggak tahu nih masih nge-record Ibu atau enggak ya. Ibu jelasin aja nanti kalau ada yang nggak jelas. Ya udah, silakan didengerin ulang ya. Oke. Nah, ini bedanya apa? Bedanya apa yang Na plus K plus ATPase dengan yang Ca2 plus ATPase. Nah, kalau Ca2 plus itu ya dia uniport, nak. Ya, jadi kalau tadi kan antiport, artinya dia ada dibarengi dengan perpindahan molekul lain, tetapi arahnya berbeda ya. Kalau Na-nya masuk, K-nya yang keluar gitu kan ya, atau kebalikannya, K-nya yang masuk, Na-nya yang keluar. Nah, kalau yang Ca2 plus ATPase itu nanti dia memindahkan hanya ion Ca2 plus saja, nak, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini agak mirip gitu ya prosesnya gitu ya. Jadi
protein kamu, dia mengikat ion Ca2+, kemudian terjadi hidrolisis ATP menjadi ADP, kemudian membentuk kompleks ya protein kamu dengan fosfat dan ion Ca2+. Lagi-lagi ini adalah molekul yang punya energi tinggi, nggak stabil ya. Nah, sehingga ini dia bisa membantu untuk memasukkan ion Ca2+ ke dalam membran sel kamu. Udah, setelah itu Ca2+-nya out, lalu si protein kamu melepaskan gugus fosfatnya gitu ya. Nah, terus dia bisa balik lagi keluar gitu ya untuk siap-siap untuk mengangkut Ca2+ yang lainnya. Seperti itu ya. Dia skemanya adalah uniport. Nah, yang terakhir ini tadi ya. Jadi glucose transport yang terjadi di dalam, kalau yang ini adalah di dalam domain itu apa sih? Usus ya. Ya, di dalam usus ya. Jadi misalnya di sistem pencernaan kamu lah, setelah kamu ngunyah bahan makanan kamu ya, nyam ya, di mulut kan dia kan diubah ya. Jadi dari amilum amilum ya, terus dibongkar ya oleh amilase menjadi glukosa kan. Nah, akhirnya glukosanya nanti diserapnya di mana? Nah, terjadi penyerapan sari-sari makanan kamu itu di usus halus. Nah, nanti kalau kamu lihat ini sebenarnya penampang usus halus ya. Oke, jadi yang terjadi itu penyerapannya nanti di sini, Nak. Nah, ini nih. Nah, ini kan usus ya. Nah, di sini kan. Nah, jadi ada bagian dari usus yang namanya villi. Villi itu yang ini ya. Mana sih? Nah, ini sih kayak rambut-rambut ini ya. Nah, ini namanya villi. Nah, kalau dia villinya banyak, kita nyebutnya adalah vilus ya. Bukan vilus yang vilus Garuda tapi ya. Ini villi. Nah, jadi nanti di sini proses penyerapan itu terjadi ya. Artinya ini kan pembuluh darah nih, yang merah-merah ini kapiler nih, pembuluh darah kamu. Ya, ada yang menuju jantung, ada yang menuju jantung, ada yang keluar jantung ya. Apa sih, ada yang vena ya, pembuluh balik, ada yang vena, ada yang arteri lah. Tapi di sini enggak dikasih keterangan mana yang vena, mana yang arteri. Nah, artinya nanti terjadi penyerapan glukosa kamu dari bagian luar usus kamu itu ya. Nah, dia dimasukkan ke dalam atau dia ditransfer ke dalam pembuluh darah. Nah, nanti yang terjadi seperti ini sistem transportnya. Jadi glukosa ketika masuk diserap oleh usus kamu mau dipindahkan ke dalam pembuluh darah. Nah, dia tidak sendirian ya. Nah, inilah yang kita sebut apa nih? Kalau dia butuh teman untuk proses transport. Ayo, ini mekanisme yang mana? Yang uniport, simport, apa antiport? Yang simport, Bu. Yang simport ya udah ada bocorannya ya di sini ya, simport ya. Nah, jadi artinya protein yang di sini itu nanti kita akan mengenalnya namanya adalah Na+ glukos simport ya. Nah, jadi nanti glukosanya masuk barengan dengan ion Na+. Nah, tetapi ketika glukosanya mau ditransfer keluar, ini kan membran nih. Ini membran usus kamu nih. Ini membran usus kamu. Nah, nanti ketika glukosanya ditransfer keluar, nah dia itu dengan mekanisme uniport. Artinya Na-nya dia tidak ditransfer barengan sama glukosa ya, tapi Na+-nya nanti ditransfernya bareng dengan Na+K+ ATPase gitu. Ya, ini yang terjadi pada penyerapan glukosa pada usus kamu. Seperti itu. Udah selesai. Gitu deh. Jadi kamu bisa membayangkan sistem transport kita itu nanti sangat perlu. Ini mungkin Ibu hanya membahas untuk ion ya. Kemudian sistem transport pada beberapa molekul yang mungkin nanti kita gunakan untuk penambah sebagai makanan ya, yang kita ubah menjadi ATP gitu ya. Nah, tapi sistem transport ini juga tidak mungkin aja akan terjadi pada mekanisme penyerapan obat di dalam tubuh ya. Jadi ketika kamu minum obat Bu, itu gimana Bu caranya obat itu bisa masuk gitu ya. Kok bisa ya obat itu nanti melalui menembus dinding sel gitu ya. Kemudian dia misalnya obatnya itu bekerja di mana? Misalnya obat kamu itu ternyata bekerja di tingkat
nukleus pada inti sel, artinya kan dia harus menembus dinding sel ya, harus masuk ke bagian sel yang paling dalam gitu. Nah nanti gimana proses transportnya? Nah tapi kita nggak belajarnya di sini ya. Itu nanti mata kuliahnya ada kalau kamu mau belajar bagaimana sistem transport pada obat ya, bagaimana obat itu akhirnya dia berinteraksi akhirnya dia bekerja aktif di dalam tubuh kamu. Kalau kamu tertarik nanti mempelajarinya itu ada namanya mata kuliah pilihan, namanya kimia medisina. Ya, jadi kita nggak akan belajar di sini. Tetapi nanti sistem yang terjadi ya kamu membayangkannya ya pasti gitu ya. Pasti dia juga molekul untuk memasukkan molekul-molekul tersebut ya dari luar ke dalam sel, gitu ya, pasti dia membutuhkan bantuan protein tertentu. Nah ini jangan dilupakan. Nanti kalau kamu ambil kuliah pilihan kimia medisinal itu pasti akan ibu tanya lagi tuh ya. Misalnya protein apa aja ya yang tertanam misalnya di dalam membran sel, yang ada di permukaan itu apa aja. Kemudian mekanismenya ya, apakah dia simport, antiport, uniport. Nah itu nanti akan ketemu lagi. Terus ini juga nanti akan berguna ya kalau kamu belajar nanti di metabolisme. Tapi metabolisme masih semester depan ya. Nah, nanti kita akan belajar juga nih lebih banyak tentang bagaimana proses perubahan dari molekul-molekul itu ya nak ya, glukosa terutama ya untuk diubah menjadi energi. Oke, kuliah lipid kita nyampe sini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Sudah cukup jelas? Ini PPT-nya nanti tak bagiin ke kalian ya, yang kemarin-kemarin udah Ibu coret-coret. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini Ibu kelewatan banyak ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah, hitung-hitung yang kemarin ya, Bu Ayu nggak bisa ngisi ya. Terus besok juga libur, jadi tak selesain hari ini. Ada pertanyaan tidak? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, cukup ya wis. Kalau enggak ada pertanyaan, nanti paling kalau ada yang nggak jelas atau Bu Ayunya kecepatan, silakan dibuka lagi recordnya ya. Nggak tahu nih, ini ada yang record nggak nih? Ada nggak, Coy? Ini siapa nih? Ini Stepan Gulo. Di record nggak, Stepan? Ya, oke. Ya wis, kita stop presenting ya. Kalau enggak ada pertanyaan, ya sudah. Setelah ini, selamat berlibur ya. Tapi ingat nanti setelah libur lebaran kalian masih ada mungkin 1 atau 2 minggu pertemuan ya. Lagi menyelesaikan materi-materi kuliah. Jangan lupa setelah itu juga ada UAS ya. Jadi mungkin Ibu ucapkan selamat berlibur dan selamat ini ya. Dalam mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, untuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, Ibu sekalian deh mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, kalau misalnya selama perkuliahan ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, yang menyinggung, Ibu mohon maaf ya nak ya, mudah-mudahan dimaafkan lah semuanya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima.